Tuhan Yesus? Ada, berarti ada yang belum sungguh-sungguh merdeka. Ya, ada yang belum sungguh-sungguh merdeka. Ya, jadi kita jangan sampai tertipu. Kita merasa diri kita sudah merdeka, tapi kita belum benar-benar merdeka ya ibu-ibu ya. Ya, Tuhan mau supaya kita tuh sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Tuhan maunya itu buat setiap kita, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu, kita jangan ciri-ciri orang yang masih belum merdeka di dalam Kristus itu dari wajahnya aja terlihat ya ibu-ibu ya. Dari auranya gitu ya. Itu kelihatan ya, suram. Ya kalau ketemu juga, ngomongnya juga selalu apa? Enggak ada ucapan syukur. Ya kalau datang, anak saya begini begitu, suami saya begini begitu. Ada aja yang dikritik, ada aja yang bikin gak puas. Ya, berarti ya kita itu sudah terima Tuhan Yesus, tetapi belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena kita masih ada di dalam ikatan persungutan, yang gak ada ucapan syukur. Selalu hati kita ini gak merdeka hati kita. Kalau kita selalu hati kita itu penuh dengan utak-utak terus, berarti hati kita itu gak merdeka. Kalau orang merdeka lepas itu kelihatan dari mukanya, karena yang terpancar dari muka itu keluar dari hatinya. Ya, belum benar-benar merasakan kemerdekaan. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, kalau memang Tuhan benar-benar kita mau merdeka, ya kita tuh Tuhan tuh benar-benar mau memerdekakan kita semua, ya, Bu Ibu. Nah, bagaimana respon kita supaya kita itu bisa benar-benar ya dimerdekakan? Tadi kan ayat firman Tuhan tadi bilang supaya kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada yang belum sungguh-sungguh sepenuhnya merdeka. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita melalui karyanya di atas kayu salib. Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa, ya kan? Tetapi saya mau bertanya lagi, bangsa Indonesia, ya, bangsa yang sudah merdeka, apakah masih bisa dijajah lagi? Bisa? Sekarang bangsa kita sendiri masih ada penjajahan? Masih ya? Ya, dalam beberapa gedung besar sudah milik orang asing, di tempat-tempat wisata duta besar sudah milik orang asing, ya kan? Investasi yang besar dimiliki oleh orang asing. Ya, tanpa kita sadari itu masih ada penjajahan. Demikian hidup kita. Setelah kita terima Tuhan Yesus tanpa disadari, ya, iblis itu masih bisa menjajah kita. Jadi bagaimana responnya supaya kita sungguh-sungguh bisa dimerdekakan? Yang pertama itu, boleh slide berikutnya, Galatia 5 ayat 1b. Ya, karena itu berdirilah teguh. Udah ada? Ya. Baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikatakan perhambaan. Ya. Jadi respon yang pertama itu adalah kita harus berdiri teguh. Ya. Boleh saya minta Ibu Krisna boleh maju ke depan. Ibu Krisna, ada di sini Ibu Krisna? Belum ada? Ibu Ade aja nih, Ibu Ade. Boleh, Ibu Ade. Ibu Ade berdiri tegak. Berarti walaupun kelihatannya berdiri, tidak berjaga-jaga. Karena serangan itu datangnya mendadak sayang. Ya kan? Jadi yang bilang dulu, permisi ya, saya mau nyuri, gitu enggak ya? Atau permisi ya, saya mau curi hatimu. Saya permisi ya, saya mau bikin kamu benci. Kan enggak, ya kan? Ulang lagi. Maaf, ada siaran ulangan Bu. Ya, jadi di situ dikatakan di sini berdiri teguh. Respon kita yang pertama adalah supaya kita harus berdiri teguh, ya, dan jangan mau dikenakan perhambaan. Jadi supaya kita berdiri teguh, jangan kita berdiri santai. Jadi walaupun kita kelihatannya tegak, tapi kita santai. Kita nggak berjaga-jaga. Kalau orang yang berdiri teguh, kita pernah lihat kan di upacara yang kemarin ya, kemerdekaan, dalam rangka merayakan kemerdekaan ya, bersama dengan presiden, ya semuanya tuh tegak berdiri. Dan korbannya ya, gitu ya. Tegak berdiri bawa senjata, ya kan? Kalau ada orang di belakang dia curiga, ya kan? Kalau tadi kan keluarnya nggak curiga. Saya di belakang, saya di belakang, dia nggak curiga, ya kan? Berarti berdiri tegak, tapi nggak berjaga-jaga.
tidak berdiri teguh. Ya ibu-ibu, kalau berdiri teguh, ada yang deketin langsung udah cerita, ya kan? Ya kan? Kita mau ngapain, gitu kan? Ya kan? Nah itu berdiri teguh, supaya kita berdiri teguh, jangan berdiri santai. Ya, berdiri teguh dan berdiri santai itu beda ya ibu-ibu ya, beda. Kalau kita lihat di lapangan upacara kemerdekaan itu kan, kalau siap gerak semua berdiri teguh, ya kan dengan senjatanya, ya kan? Nah, kalau istirahat gimana berdiri? Ini ya, ke belakang, ya kan? Begitu kakinya dirinya langsung begini, rekop langsung, ya kan? Tapi kalau berdiri tegak, ya kan? Bawa senjatanya selalu, ya ibu ya. Jadi yang pertama itu respon kita itu harus berdiri teguh dalam posisi siap. Kalau tadi saya ilustrasikan 2D, tapi kalau 2D orangnya siap sih. Tadi cuma diilustrasikan aja, itu berdirinya tidak sih siap. Ada serangan dari belakang nggak tahu, ya kan? Terus 2D bagus banget ya, bilang-bilang tuh. Nah kalau orang mau nyerang kan nggak bilang-bilang, nunun gitu kan, ya punten, ya kan mau nguri gitu kan, enggak ya kan? Nah, kita harus siap menghadapi apapun karena iblis itu nggak suka, ya. Iblis itu nggak suka kalau kita tuh merdeka, dibebaskan. Kenapa kita harus berdiri teguh? Setiap hari kita itu menghadapi tantangan, benar nggak ibu-ibu? Apalagi ibu-ibu pergumulannya suami lah, anak lah, pembantu lah, ya kan? Setiap hari itu ada peperangan dalam kehidupannya. Pernah ada yang tanya sama saya, Bu, seorang ibu-ibu, kenapa ya saya dari dulu yang hidup saya itu penuh pencobaan terus sampai hari ini penuh pencobaan terus gitu loh, ya kalau kita diizinkan gitu, ibu-ibu setiap hari itu ada gitu ya, ada aja tantangan itu supaya kita selalu bersiap-siap berjaga-jaga hidupnya. Ya kan kalau kita nggak ada tantangan, kita santai-santai aja, kita malas doa, malas baca firman, malas menyembah Tuhan, karena hidupnya lurus-lurus aja. Ibu-ibu tadi ya, waktu jalan di tol, saya perhatiin ibu-ibu mulai ngantuk. Karena jalannya lurus, enak, smooth, ya kan? Begitu berkelok-kelok gitu ya, langsung ibu-ibu melek ya, gitu ya, mulai. Ya ada apa itu kalau jalan renjur mana bisa ibu-ibu tidur, ya kan? Jadi hidup kita pun gitu. Kalau lurus-lurus di zona nyaman, terus ya ibu-ibu nggak berdiri teguh, ya kan? Ibu-ibu itu akan berdirinya santai dan akhirnya bisa ditipu iblis, ya. Nah, karena iblis itu selalu mencari orang yang lengah, ya, mencari orang yang lengah, yang nggak bersiap-siap, ya. Nah, ciri-cirinya orang yang lemah nggak bersiap-siap, dia itu suka gampang terkena pengajaran sesat dari ibu. Sekarang beredar di media sosial manapun pengajaran macem-macem ya ibu ya, macem-macem gitu ya. Nah macem-macem kita gampang terpengaruh. Si ini ngajarin gini, jangan percaya sama Roh Kudus, jangan percaya sama bahasa roh, ikut. Iya ya, kenapa itu bahasa roh ya? Kenapa kita mesti berbahasa roh ya? Karena tidak teguh di dalam firman Tuhan. Ya orang yang berdiri teguh itu dia tertanam dan baca firman Tuhan, ikut pengajaran. Jadi tidak terombang-ambing dengan berbagai pengajaran ya ibu-ibu ya. Jangan hari ini kita sudah bergaul erat dengan Roh Kudus, kemudian kita kembali mundur rohaninya. Jadi nggak percaya lagi sama Roh Kudus, nggak percaya lagi berdoa dalam Roh. Ya ibu-ibu, jadi kita harus berjaga-jaga karena ini akhir zaman di mana penyesat semakin banyak ibu-ibu, ya. Nah khusus ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu di sini berhikmat, ya. Jangan sampai ada pengajaran apapun ibu-ibu ngikut, nutut aja gitu loh, ya kan? Sekarang itu macam-macam di YouTube itu ya, pengajaran macam-macam yang menyerang perpuluhan, ya kan? Yang menyerang apa lagi ya, pokoknya yang menyerang hamba Tuhan, ya. Tetap arahkan hati pikiran kita itu lihat Tuhan, karena hamba Tuhan tadinya itu tidak sempurna, ya ibu-ibu. Berdiri teguh, tetap dia Tuhan. Jangan diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai omongan orang, ya ibu-ibu ya. Berdiri teguh. Nah, jadi ya ibu, kita mau bangun supaya kita berdiri teguh itu kita harus bangun cara berpikir dan mental kita ya ibu ya. Mental dan cara berpikir itu penting banget ya. Harus dengan pandangan yang benar dengan firman Tuhan ya. Nah harus
Gini ibu-ibu, jangan sampai kita itu jatuh dalam kepahitan, dalam kekecewaan, ya, dalam luka-luka, ya, cinta diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ya ibu-ibu, kalau orang yang punya kekecewaan, kepahitan itu mudah sekali terseret sama iblis itu ke berbagai kejahatan kayak ibu-ibu, ya. Contohnya aja, teroris, ya kan? Kebanyakan dihayalnya itu dari orang yang punya luka-luka hati dan kecewa, ibu-ibu. Ya, jadi kalau orang punya pelihara luka-luka hati dan kecewa, dia hidup, ya, orang Kristen yang hidup tidak di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kita harus belajar melepaskan. Ya, suami kadang-kadang teriakin kita, ya kan? Suami kadang-kadang yang masih ada suami kan, di sini masih banyak kan ibu-ibu ya. Yang suka diteriakin suami, teriakin anak kalau yang oma-oma. Mungkin bahkan cucu berani teriakin. Wah, cucu zaman sekarang tuh, zaman milenial tuh bisa kebalikan ya, gitu loh. Cucu tuh bisa berani gitu loh, sama omanya, sama opanya, ya kan? Nah, kita udahlah, lepaskan pengampunan aja, jangan disimpan terus sampai tua. Pokoknya sampai gua mati, gua tetap benci sama dia, gua gak mau ngajak ngomong sama dia, gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Jangan sampai begitu, tapi kita mau berubah. Kita mau berubah mental kita. Kita mau berubah cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada yang ngomong nyentil kita, ya udah, kita belajar. Oh, dia lagi capek kali. Oh, dia lagi banyak masalah kali. Jangan langsung benci, kesel, saya gak mau ngomongin sama dia, saya kapok sama dia. Gitu ya, jangan jadi trauma, kalau jadi trauma. Ya, tapi ibu-ibu kita mau belajar berubah cara berpikir kita, mau berubah cara mental kita. Merdeka! Bebas menang, oh yes! Merdeka! Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di sini yang mau berubah cara berpikir dan mentalnya, mau diserahkan sama firman Tuhan, saya boleh lihat tangan-tangannya. Yang mau menang benar-benar sungguh-sungguh merdeka, saya boleh lihat tangan-tangannya. Merdeka. Lepaskan pengampunan, belajar memaklumi orang, jangan banyak mengkritik, banyak mengucap syukur. Amin, ibu-ibu. Ya, ramah sama orang lain, ya, jangan sedikit gak nyaman bisa nyemprot orang, gitu ya. Makanya ada yang bilang katanya takut kalau mama ada the power of mama katanya. Kalau marah itu galak katanya gitu ya. Sampai terkenal seperti begitu mama, tapi mama di sini mah enggak gitu ya. Amin. Amin. Ya ibu-ibu. Nah, yang kedua, supaya kita bisa diperdekakan oleh Tuhan, mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Gimana respon kita? Tadi yang pertama apa ibu-ibu? Berdiri teguh, berjaga-jaga. Berdiri teguh itu ya. Lalu yang kedua, hidup berjaga-jaga. Ya, hidup berjaga-jaga. Yang kedua. Sudah ada ya slide-nya ya? 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya dulu ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, ya. Jadi jangan menyalahgunakan kita untuk menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk menyelubungi hati kita yang jahat besar. Ya, hati kita yang gak adil, yang gak berkenan sama Tuhan. Ya, ada orang yang bilang, saya sudah diselamatkan bu, jadi terserah saya mau hidup dalam perselingkuhan, saya mau hidup dalam kebencian, saya mau tetap benci sama suami saya mau tetap benci sama teman saya. Itu kan suka-sukanya saya kan, badan saya juga mau tetap lah. Jangan bicara-bicara, harus belajar lemah lembut sama orang. Mulut saya, apa ini mau larang-larang saya? Yang pentingnya saya diselamatkan sama Tuhan. Gimana kira-kira ibu? Ya, sudah itu orang yang benar-benar sudah mengalami kemerdekaan. Orang yang mengalami kemerdekaan itu akan kelihatan dari buahnya. Cara dia berpikir, cara dia berespon atas setiap keadaan, kondisi, situasi apapun, cara dia berkata-kata, ya. Yang dulu-dulu tuh udah ditinggalin, udah dianggap sampah. Tapi bahasanya itu udah bahasa surgawi, bukan bahasa dunia lagi ya ibu. Karena kita tidak serupa lagi dengan dunia. Ya, kalau dulu waktu belum bertobat ngomongnya bisa kasar sana sini, ya kan?
Karena bahasa gaulnya dulu sana sini, dulu saya di Bandung juga begitu ya. Waduh, ngomongnya kebun binatang gitu ya. Kalau di antara teman-teman itu kayak dianggapnya kayak bahasa gaul gitu ibu-ibu ya. Tapi setelah terima Tuhan Yesus sudah gak berani lagi ibu-ibu. Kata-kata kutukan, kata-kata sia-sia keluar gitu ya. Kata-kata yang menyinggung orang itu. Ya kalau kecuali gak sengaja, maafin saya ya ibu-ibu ya. Gitu, tapi berusaha untuk kita tuh ngomong itu juga jangan menyinggung orang. Jangan kasar-kasar sama orang ya. Ibu-ibu, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk kita bisa berbuat semaunya. Dari dulu juga kan gue emang orangnya keras, ya kan? Asalnya juga dari mana gitu ya. Saya dari dulu memang gak susah berubah, memang suara saya begini, ya kan? Gak bisa berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi Tuhan Yesus, dan dia udah kayak Tuhan Yesus aja ya. Kalau Tuhan Yesus emang kuasanya tidak pernah berubah dari sekarang sampai selamanya, ya kan? Tapi kalau kita yang harus berubah, ibu-ibu. Amin. Merdeka. Kurang semangat ibu-ibu. Merdeka. Amin. Jadi kata-kata kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita. Amin. Kita harus berubah. Amin. Kita harus pulih. Kita harus merdeka sungguh-sungguh. Ya, kita harus lepaskan kebiasaan kita yang dulu yang jelek. Amin. Nah, ya kita dipanggil. Lalu yang ketiga, apa respon kita? Ini tolong timekeeper tolong ingetin saya ya, berapa menit lagi saya? Ya, 5 menit lagi. Perasaan baru ya. Yang ketiga, kita dipanggil merdeka untuk memerdekakan orang lain. Slide berikutnya, ya. Ya, kita buka Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya ibu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai, benar ya itu ya? Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, kita boleh menikmati berkat Tuhan berlimpah. Kita harus bagikan kemerdekaan itu kepada orang lain, ibu-ibu. Di luar sana ya ibu-ibu, masih banyak ya wanita-wanita ya. Bahkan jiwa-jiwa keluarga-keluarga itu yang masih terikat dengan keputusasaan, terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan kebencian. Ya, suami istri saling benci, orang tua sama anak saling benci ya. Bahkan wanita-wanita juga ada yang hidupnya itu gak ada puasnya, semuanya itu persumutan, semuanya hidupnya itu gak ada senang-senangnya. Aku lihatnya gitu ya. Kalau setiap datang ngomong yang susah terus gak pernah senang ya. Ada terus yang kurang, suaminya ada terus yang kurang, anaknya ada terus yang kurang, ini itu ya. Jadi di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu ya, belum terlekat, masih terikat ibu-ibu. Kita harus punya belas kasihan ya, karena itu amanat agung Tuhan Yesus. Bagi apa? Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan ajari mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk merdeka, bukan kita untuk duduk manis di dalam gereja saja ibu. Ya, tapi kita harus pergi keluar ibu. Ya, harus pergi menginjil, beritakan, dan hidup kita sendiri ya ibu harus jadi cermin firman Tuhan buat orang lain. Kita kadang-kadang cuma bilang, Bu, Tuhan Yesus mengasihi ibu, kasih 5.000 misalkan, kasih 8, pernah ada yang korban tuh ya, pendeta The Power of Gocek ya kan? Cuma kasih 5.000 bilang, Tuhan Yesus mengasihi ibu, Tuhan Yesus sayang. Ya orang tuh udah ngerasain kasih Tuhan, ya ibu-ibu ya. Jadi kita pergi keluar dan hidup kita sendiri harus jadi cerminan firman Tuhan. Cara kita ngomong, cara kita bersikap, ya. Mana mau orang mendengarkan kita ngomong kalau sikapnya kita aja misalkan udah nyebelin istilahnya, ya kan? Ya nggak bijaksana.
gitu. Ya, tapi kalau sikap kita bijaksana, kita belum ngomong aja orang udah lihat sesuatu yang beda dalam kita. Amin. Ada satu sinar kemuliaan Tuhan yang mereka lihat. Ya, belum ngomong baru lihat mukanya aja, mukamu tuh terang banget sih ya. Ya kan, karena apa yang terpancar dari muka itu dari hati. Kalau hati kita kotor, banyak iri hati sini, iri hati sana, gak puas sama orang sini, gak puas sama orang sana. Muka kita tuh auranya juga buram ya ibu-ibu, buram, butek gitu loh. Gak glowing katanya. Kalau glowing ya gak cukup cuma pakai tempel skincare, ya kan? Tetap aja itu tuh ada gitu sinar itu ya ibu-ibu. Jadi yuk kita mau ya pergi ya merdekakan orang yang ada di luar sana ya. Nah ibu-ibu kemampuan kita pergi-pergi itu terbatas ibu-ibu. Saya pun ada kerinduan ya untuk memerdekakan orang lain itu gimana caranya ya kan. Sekarang Tuhan pakai itu media sosial ya ibu-ibu ya. Itu yang bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ya ibu-ibu kalau pergi-pergian terus kaki kita terbatas. Kita punya kesibukan dalam rumah tangga kita, ya kan kita punya keterbatasan ya ibu-ibu ya. Tapi lewat media sosial ibu-ibu bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar. Ya jadi ibu-ibu jangan ada yang naruh status di Instagram atau di Facebooknya, ya kan? Ya ngomongnya gue lagi sakit hati nih sama si dia misalkan gitu ya. Atau kenapa sih emangnya dia doang yang bisa, sombong amat sih tuh orang misalkan gitu ya. Jangan ada lagi yang status begitu, itu nggak memberikan dampak yang baik ya ibu-ibu ya. Atau kita memberikan forward berita-berita yang menakutkan kepada orang lain. Ya itu tidak membangun ya ibu-ibu. Tapi forward berita-berita itu yang membangun, yang mendidik, ya mendidik ibu-ibu yang mendidik, ya kita forward ya seperti itu. Dan saya sendiri pribadi, saya juga lagi belajar ya. Saya tadinya juga nggak terlalu aktif, tapi saya belajar nge-live di TikTok ya ibu-ibu ya. Karena saya lihat banyak sekali pendeta-pendeta sekarang menjangkau jiwa-jiwa lewat TikTok. Ya, saya lihat ada satu pendeta itu yang pelayanannya itu pelepasan. Ya ibu-ibu ya. Pertama saya diilhami dengan itu. Karena saya juga hati-hati ya, nggak mau salah. Ya, itu mendoakan orang ya lewat live-nya. Karena di TikTok itu bisa menaikkan beberapa orang. Dan saya lihat orang yang didoakan itu sampai teriak-teriak pelepasan, bahkan sampai muntah-muntah. Jadi kayak HMC itu ada di situ. Ya, dan banyak sekali orang yang disembuhkan Tuhan. Bahkan saya sendiri pernah didoain sama, saya kayak nyobain. Saya waktu itu mau pergi kemana tuh, lambung saya sakit kayak ada yang neken gitu ya. Saya juga didoakan sama pastor lain namanya. Ya, tekan katanya lambungnya, terus didoain sama dia ya. Dan benar itu saya ngalamin kesembuhan ya ibu-ibu ya. Saya percaya bukan dia yang sembuhin, tapi Tuhan pakai dia. Karena sekali live itu berapa orang ibu? Bisa 400 orang loh ibu. Ibu-ibu bisa ngumpulin orang 400 orang untuk didoain sakit penyakit? Gak bisa kan? Ibu-ibu mau cari jiwa mana? Ya kan? Kalau itu dia datang sendiri dari seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Ya, didoakan sembuh. Ya kan? Dan saya mulai mau pelayanan di situ setiap hari. Saya nge-live jam 9 malam itu. Ya. Bersama dengan Ibu, ada Bu Diana suka masuk, Bu Ade juga, Bu Stella bantu saya. Ya, Bu Stella. Bu Berti bantu saya, kalau enggak saya benar-benar keteteran. Sekali kita buka live itu yang minta didoa itu banyak sekali ibu. Banyak orang butuh sekali doa kita. Banyak orang butuh kedatangan kita ibu. Ya, banyak sekali yang minta didoakan, persoalan rumah tangga ya, persoalan suami istri, persoalan finansial, sakit penyakit, ada yang kanker, ada yang tumor, ada yang mau ribut sama suaminya, ada yang suaminya selingkuh, pokoknya macam-macam ya ibu. Ada yang diganggu roh jahat dan lain sebagainya. Ya di situ ya kita doakan orang tuh banyak sekali ibu-ibu ya. Ya Ibu Diana pernah saksikan sendiri ya di situ.
Diana pernah nyobain nyanyi sekali. Begitu Ibu Diana tanya nggak mau. Jangan-jangan suara saya nggak bagus. Tuhan nggak lihat suaranya, bukan. Tuhan lihat urapannya. Begitu nyanyi satu lagu aja langsung minta didoain. Banyak banget ya ibu-ibu. Sekali buka itu bisa banyak banget ya ibu. Ini saya ada saksinya, bukan saya ngomong-ngomong sendiri ya ibu-ibu. Jadi disitulah saya ngerasain ya, bagaimana hidup kita ini harus jadi inspirasi buat orang lain. Ya, kita ini kebanyakan usia kita udah setengah abad kan. Ya, gimana mengisi kemerdekaan kita itu gimana? Maukah kita itu, hidup kita itu jadi inspirasi buat orang lain ibu-ibu? Apa kita cuma mau merdeka sendiri, terus kita enak sendiri, terus kita nikmatin berkat Tuhan sendiri aja, kita mau duduk-duduk manis aja? Ya, tapi kita mau pergi, ya, kita mau bagikan hidup kita buat orang lain, ya. Saya membagikan kesaksian hidup saya juga kepada orang lain di situ, dan banyak sekali ya jiwa-jiwa yang datang itu mulai terus meningkat, dan kita terus berdoa. Saya juga baru belajar dan baru mulai, dan saya melihat kedahsyatan Tuhan itu ya di situ, dan sukacita saya itu benar-benar penuh. Jadi ketika ibu-ibu mau jadi inspirasi buat orang lain, buat jiwa-jiwa, ya begitu lihat ibu, dan ada banyak yang ibu-ibu yang kesaksian datang lagi ke room saya. Dia bersaksi ya bahwa doa-doanya itu dijawab Tuhan, ngalamin mujizat Tuhan. Ada yang diterima kerja di Singapura dan lain sebagainya, itu dijawab Tuhan. Dan sukacita kita semua ini ya, sukacita sekali ya. Jadi kita jangan harus update dengan keadaan teknologi yang sekarang. Jangan kita Bu Ade tadi bersaksi, saya tadinya anti loh gue sama sosial media. Saya anti, saya tidak pernah. Teknologi itu kalau digunakan oleh orang yang jahat jadi jahat, ya ibu. Tapi kalau digunakan oleh sesuatu buat penginjilan, itu juga menjadi dahsyat. Jadi karena teknologi kita tidak bisa stop ibu-ibu, betul nggak? Media sosial tidak bisa kita stop. Tapi apa peran kita anak Tuhan itu di dalamnya? Penuhi, saya suka bilang sama anak Tuhan yang lain, yuk kita penuhi media sosial dengan pujian penyembahan. Ya, kita robah atmosfernya itu dengan pujian penyembahan. Lama-lama lagu dunianya kalah ya, saya bilang. Ya, penuhi itu saya punya misi ke situ. Bukan buat mau nampang-nampang atau gimana gitu ya. Saya punya misi ke situ. Kita penuhi pujian penyembahan dengan pujian penyembahan supaya yang dunia itu lama-lama perannya jadi turun. Ya, dan mulai banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang dari GMS, ya, dari mana itu banyak yang main juga sekarang nyanyi ibadah, mulai kayak kita mulai doain orang, ya, karena mereka itu bisa saling belajar. Jadi masuk ke room saya mungkin melihat polanya, dan mereka lakukan juga, mulai doain orang, ya kan? Terus mereka juga sebelum nyanyi mulai kasih kata-kata yang menguatkan, gitu. Disitulah banyak orang tuh, ada yang kemarin juga nyanyi tangis, gitu ya. Surat cinta dari Tuhan juga banyak. Ya, saya kasih surat cinta dari Tuhan sebenarnya itu adalah nubuatan sebenarnya. Cuma kan mereka takutnya belum ngerti nubuatan. Jadi saya kasih judul surat cintanya Tuhan. Jadi saya bacain satu-satu buat orang-orang yang datang, dan banyak mereka yang kok bisa tepat ya? Kok bisa tepat ya? Itu keadaan saya. Itu karena Tuhan mengasihi kamu. Tuhan itu melihat sekali hidup kamu satu persatu. Jadi disitulah orang banyak mengalami kasih Tuhan. Ada yang udah lama nggak pernah pergi ke gereja, mereka kembali lagi pergi ke gereja. Ya. Jadi itu ibu-ibu, yuk kita mau bangkit berdiri, kita berdoa. Kalau ada di antara ibu-ibu yang masih hatinya itu mengalami apa ya? Belum lepas, ya, belum lega, itu merasa belum sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Hari ini mau datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang jadi unek-unek di hati saya, ya mungkin udah lama bertahun-tahun Tuhan, saya masih ada terus di hati pikiran saya